Shalom Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Tentunya bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga menampilkan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Ya pemirsa sekalian, kalau belum subscribe, maka sekarang waktunya Anda untuk subscribe, untuk support pelayanan kami di channel Anugerah Ministries di YouTube kami. Dan kita percaya bahwa selama ini Good News Program sudah jadi berkat pasti ya. Amin ya. Dan tentunya Anda bisa juga episode ini sangat penting sekali supaya gereja-gereja juga akan lebih paham. Kita akan mengangkat satu topik yang berhubungan dengan copyright. Topiknya apa nih Jud hari ini? Spiritual copyright. Wow. Apa tuh? Jadi copyright itu adalah berbicara tentang undang-undang hak cipta yang akhir-akhir ini rame dipertanyakan atau bahkan diperdebatkan. Nah, oleh karena itu melalui Good News Program pada episode ini kita berharap tentunya ini akan memberikan klarifikasi akan banyak sekali hal tentang bagaimana sih masa depan tentang gereja atau praise and worship terutama di Indonesia ya. Dan oleh karena itu jangan lupa ya supaya Anda bisa langsung sharekan ulang episode ini supaya bisa menjadi berkat buat siapapun terutama di gereja di mana Anda berjemaat. Kami akan menampilkan dua orang narasumber yaitu Frankie Kuncoro dan juga Pastor Roni Daud Simeon. Seperti apa nanti diskusi kita? Simak terus hanya di Good News Program. Belakangan ini, gereja lagi heboh mengenai pengelolaan hak cipta dan royalti lagu. Pasalnya, lagu-lagu rohani yang ada di bawah naungan beberapa label musik kini telah memberlakukan pembayaran atas setiap lagu yang dinyanyikan secara live streaming di platform media sosial. Tapi bukankah harusnya lagu rohani bukan untuk dikomersialkan, melainkan sarana melayani Tuhan? Namun bagaimana sih aturan yang sebenarnya? Yuk mari kita lihat dari berbagai perspektif dalam Good News Program episode Spiritual Copyright. Bersama narasumber kita, Pastor Roni Daud Simeon sebagai perwakilan dari gereja, dan Frankie Kuncoro sebagai pihak dari pencipta lagu yang menyambut positif kebijakan ini. Eits, tapi jangan buru-buru bereaksi dulu sebelum menyaksikan episode kali ini. Jangan sampai kita sebagai tubuh Kristus terpecah karena berita-berita yang belum jelas. Mari kita saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Bagi mereka yang tidak ingin direpoti dengan pendaftaran dan membayar ketentuan itu, maka diharapkan untuk membangkitkan lagu-lagu rohani dari gereja lokal sendiri. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Dunia rohani dikejutkan dengan berita bahwa ada undang-undang hak cipta untuk lagu-lagu rohani yang dinyanyikan di gereja dan di live streamingkan. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini dengan Frankie Kuncoro dan Pastor Roni Daud Simeon. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih sekali waktunya atas investasi yang diberikan buat kita semua nih ya. Terutama buat senior kita nih, Pastor Roni Daud Simeon dan juga bersama dengan senior worshiper Indonesia, Frankie Kuncoro. Right, tepuk tangan dulu deh. Alright, puji Tuhan. Nah langsung aja ya, kita bertanya dulu nih karena namanya yang disebutkan itu di selebaran WA yang viral WhatsApp yang viral itu ada Frankie Kuncoro gitu. Ya mungkin Frankie Kuncoro silakan atau Kiki nih memberikan klarifikasi tentang apa yang mengagetkan kita semua dalam minggu-minggu ini gitu. Silakan Ki. Ya, jadi saya juga tiba-tiba mendapatkan broadcast dan teman-teman semua kasih pertanyaan yang sama. Ini benar. Saya habis itu benar apanya sih? Aku lihat gitu loh. Nah dari sana saya berusaha untuk konfirmasi tentunya dengan pihak publishing, di mana publishing saya adalah under Insight Unlimited, dan saya ketika ngecek ke publishing, jadi yang pertama itu ada beberapa yang bisa dikatakan benar secara konten, ada beberapa yang diprovokasi.
Yang jadi permasalahan adalah karena kalimat pembukaannya cukup provokatif gitu. Jadi gimana pun juga akhirnya orang seperti udah digiring ke sebuah opini gitu. Ya. Tanpa mengerti pertanyaannya apa, konteksnya gimana, Ya. dan sebenarnya kejelasannya gimana. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Dan bagi saya ini cukup mengagetkan karena tiba-tiba nama saya dibicarakan di mana-mana. Karena mengagetkan kenapa tiba-tiba Ki, kamu minta royalti tiap kali kamu nyanyi. Hah, ini apa sih? Jadi kaget gitu beneran. Sangat mengagetkan beneran. Kalau misalnya kita lagi berbicara tentang undang-undang hak cipta ya, nah pemirsa sekalian, kita nggak boleh semestinya ya, kalau secara kami pribadi berdua, kami nggak terlalu kaget tentang undang-undang hak ciptanya. Karena beberapa bulan yang silam, kebetulan sebenarnya di Good News Program kita udah pernah angkat nih. Iya. Nah bahkan salah satu narasumbernya juga Frankie Kuncoro nih, Ya. betul nggak ya? Ya. Bersama Ya. dengan Bang Badai waktu itu ya, Badai Ya. yang kerap kali kalau misalnya kita lihat di IG-nya, yang dia salah satu artis Indonesia yang paling santer menyuarakan tentang perjuangan hak cipta Iya. gitu ya. Nah kalau kita lihat dulu nih pemirsa sekalian, ini ada satu kutipan dari Presiden Republik Indonesia. Jadi nanti tentunya kita perlu bicarakan, dan ini ada penyeimbangnya, yakni senior kita Pastor Roni Daud Simeon. Nah, Presiden Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Saya bacakan ya, ini agak panjang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Yang C, bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Very interesting nih. Yang D, bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, bahwa berdasarkan yang E ini, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, pada huruf D diperlukan perlu membentuk undang-undang tentang hak cipta. Nah, ini menarik sekali. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita sebagai warga negara tentunya kita mendengar bahwa countries without wall, bahwa negara-negara di dunia sekarang ini hampir dipastikan tanpa batas tembok lagi, di mana kita bisa langsung streaming dari YouTube, atau bahkan kita download dari Spotify, dan ini memudahkan sekali. Tetapi kemudian kita tahu bahwa di balik itu semua ada orang-orang yang luar biasa yang sudah menciptakan konten. Dan sebenarnya titik awalnya inilah yang diperjuangkan oleh teman-teman kita di dalam mendapatkan monetizing atau mendapatkan uang daripada hasil jerih lelah mereka. Nah, oleh karena itu inilah kenapa kita angkat sekali lagi tentang seri 2 nih daripada polemik undang-undang hak cipta. Gimana, Deb? Cuma maksudnya gini, pada waktu kita membicarakannya dengan Bang Badai pada waktu itu, memang kita sudah antisipasi nih jangan-jangan sebentar lagi lagu-lagu gereja juga akan diberikan hak cipta. Tapi kita mikirnya, oh mungkin masih lama gitu. Tapi tiba-tiba dalam berapa bulan aja ternyata sudah akan diberlakukan. Nah, Kiki boleh memberikan penjelasan dulu, Ki. Jadi ini seperti apa step-stepnya kalau gereja-gereja mau misalnya pakai lagu Kiki untuk dinyanyikan di gereja mereka? Ya, mungkin aku perlu jelaskan secara basic dulu ya. Jadi memang kalau aku ngelihat negara beberapa waktu terakhir ini memang salah satu area yang didukung sama pemerintah adalah bicara tentang ekonomi kreatif. Di mana salah satunya bicara tentang masalah seni gitu, karena seni ini kan luas gitu. Nah, termasuk karya seni, dan dari situ juga akhirnya dibentuk juga dipermudah lah bisa dikatakan sebuah website yang membantu para insan seni untuk bisa mendaftarkan perlindungan itu melalui Dirjen HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Dan saya
ngerasa itu dipermudah karena dulu kayak ngurusnya tuh gimana sih kalau mau mendapatkan Yes, perlindungan. betul. Ternyata beberapa waktu terakhir ini ada seorang teman yang membantu saya dan karena dia sangat concern banget gitu tentang masalah perlindungan hak cipta ini dan cukup mendaftar via website. Mm-mm. Nah, perlindungan yang bisa diberikan yang dilakukan pemerintah memang pertama melalui Dirjen Haki, yang kedua memang penulis lagu ini untuk bisa mendapatkan apa ya haknya karena itu sebuah karya ya. Iya. Kayak anggap aja sebuah lukisan lah gitu, sebuah lukisan lah. Nah itu bisa juga melalui publishing. Nah bedanya apa sih? Kalau di Dirjen Haki itu lebih ke perlindungan karyanya. Jadi misal ada orang mengeklaim kita tuh, itu lagu aku, oh nggak bisa, aku udah punya proteksi dari pemerintah nih, ini buktinya, ini sertifikatnya. Itu seperti kayak tanah punya sertifikat. Oh, nice. Kalau tanah nggak dikasih sertifikat ya kita nggak bisa ngaku bahwa itu benar-benar secara legal itu punya kita. Betul. Jadi ketika ngisi form juga pun itu isiannya lumayan banyak. Saya harus menceritakan lagu itu isinya apa, dibuatnya kapan, habis itu ada surat pernyataan dan segala macam dan itu dibutuhkan verifikasi kita harus nunggu. Jadi nggak semua lagu yang diajukan itu bisa langsung mendapatkan sertifikat karena dan Dirjen Haki menguji. Nah, satu sisi yang lain kita juga butuh dibantu sama publishing. Jadi publishing ini sebenarnya perwakilan kita. Supaya misalnya ada orang memakai lagu kita, dia bisa mengkolek yang bisa dikatakan sisi hak ekonomi kita. Simpelnya gitu. Royalti dan segala macam. Nah, apalagi dengan dunia digital hari ini kan samudra luas, rimba luas yang kita nggak pernah tahu karya kita akan dipakai siapa, bisa jadi diganti kata-katanya, tapi melodinya sama dan segala macam. Dan itu bisa jadi masalah. Nah, karena itu YouTube, kita ngomong sekarang konteksnya bicara YouTube. YouTube itu adalah sebuah platform komersial ya. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang berbau YouTube itu komersial. Karena di YouTube kita tahu sekarang kalau kita pakai platform YouTube itu pasti kita dipaksa untuk berlangganan seringkali. Atau yang kedua dipaksa nonton iklan. Betul. Itu yang terjadi. Karena di sana memang istilahnya ngomong simpelnya bisnisnya YouTube itu memang di sana. Itu. Nah, ketika dia lihat sebuah konten dan anggap aja ada kayak kita, dia mencari karena dia apa? Dia mau memberikan royalti itu atau pemasukan itu buat orang-orang yang karyanya dipakai. Dan dia tidak bekerja sama dengan perseorangan. Jadi YouTube itu kerjasama dengan sebuah badan. Jadi ternyata di Indonesia, saya baru tahu tadi, jadi kebetulan tadi siang kami meeting dengan YouTube Indonesia, dia ngomong, kami ini cuma bekerja sama dengan sekitar 40 publishing, dia ngomong kayak gitu. Saya juga lagi nunggu listnya mana, kita pengen tahu yang mana aja yang kerjasama. Habis itu dia juga kerjasama dengan sebuah lembaga kolektif namanya WAMI. Nah, musisi itu atau karya itu berhak mendapatkan beberapa hak gitu. Tadi kan kalau ngomong dalam konteks ekonomi itu ada 3 hak yang bisa didapatkan. Pertama adalah namanya mechanical rights. Jadi kalau kita masukin lagu kita ya jadi sebuah audio atau sound recording istilah kerennya gitu di semua platform digital itu kita bisa mendapatkan, contoh kita masuk ke Spotify, kita masuk ke YouTube Music, itu kan audio rekaman asli mentah dimasukin di sana. Nah, ketika orang lihat ada jumlah views-nya, maka YouTube ataupun digital streaming platform yang lain akan berbagi revenue dengan kita. Itu namanya mechanical rights. Nah, yang kedua tuh namanya synchronizing right. Kalau synchronizing right itu misalnya ada orang pakai ada gambar, ada backsound-nya lagu kita. Nah, itu namanya di-synchronize. Ditambahkan ada kolaborasi misalnya antara gambar, visual, sama audio. Ini tiba-tiba ngeluarin video lirik kita. Gitu. Itu kita berhak untuk mendapatkan namanya synchronizing right. Nah, yang ketiga itu namanya performing rights. Nah, ini mungkin yang lagi rame dibahas sebenarnya. Kalau performing rights itu adalah ketika ada seseorang mempresentasikan lagu yang kita buat. Iya. Ini atau mengcover ya. Dalam hal ini mengcover ya. Betul. Jadi kalau di YouTube itu ada 2 jenis video yang bisa dilihat
kalau dalam kategori performing rights. Pertama adalah VOD. VOD itu artinya adalah video yang terupload atau stay di YouTube. Ya, video on demand. Video on demand. Ya. Jadi itu sama YouTube itu kalau mereka ngomong itu ketika kita udah masuk di VOD itu dalam tanda kutip itu polisinya banyak. Kan banyak banget. Karena bisa melibatkan dilihat begitu banyak terus ya pihak. kan. Ya. Bisa diakses terus soalnya kan. Videonya stay di YouTube jadi bisa diakses Ya. terus. Diakses dan di apa ya? Ya Dipantengin. dimonitor sama Ya. banyak pihak gitu, Ya. di-scan sama dia gitu. Dan itu kan kalau namanya tinggal bisa apa? Ya bisa mendapatkan banyak manfaat kalau tidak ada yang klaim sama sekali. Ya. Nah, terus yang kedua itu kalau live streaming. Nah, kalau live streaming itu kan cuma durasi cuma 1 jam 2 jam. Ya. Nah, itu polisinya lebih dikit. Tapi tadi waktu kita meeting sama YouTube dia ngomong kayak gini. Tetap gimana pun juga namanya karya punya orang, dia tetap menganjurkan untuk dimintakan izin terlebih dahulu. Itu menurut dari pihaknya YouTube gitu, karena supaya tidak terjadi apa namanya ya penyalahgunaan karya dan segala macam gitu. Kalau kita ngomong dalam bahasa teknis lah, ini kan hal teknis ya sebenarnya. Ya, ya. Nah itu sebenarnya yang terjadi. Nah sekarang dipermasalahkan kan kalau VOD harusnya cukup jelas ya. Begitu konten tinggal itu langsung dikeroyok tuh. Wah di-scan dari sini oke apa enggak sih? Di sini boleh apa enggak? Nah ketika dia nggak match dengan ketentuan yang dilakukan sama YouTube itu bisa di-mute atau bisa di-take down. Biasanya gitu. Ya. Ya. Pokoknya kalau konten yang stay itu resikonya banyak. Ya. Tapi kalau konten live streaming biasanya cukup aman karena tergantung dari bisa dikatakan dari pihak ketiga, ya dari pihak WAMI bisa karena dia menangani masalah performing rights atau dari pihak publisher. Ya, ya. Ya, Nah, tapi karena- kan masalahnya sekarang gereja-gereja sejak pandemik ini kan banyak yang harus live streaming ya secara Ya, online gitu. Terpaksa harus live streaming Iya, juga ya. nah itu berarti kan setiap worship leader sekarang harus memperhatikan lagu-lagu yang akan mereka bawakan karena nanti Ya. kalau enggak apa konsekuensinya? Apakah YouTube akan tiba-tiba stop kita nggak boleh live streaming gitu karena ini lagu orang dan belum ada izinnya gitu kah? Yang pasti pertama kalau dalam versi cover harusnya menurut saya pribadi cukup aman di sana sebenarnya. Kalau ngomong YouTube melakukan intervensi apa enggak, tetapi kalau di situ ada original sound atau sound recording yang masuk di sana, misalnya tiba-tiba kita nampilkan kesaksian, di tengah kesaksian itu ada Back sound-nya. audio asli yang ditampilkan, itu bisa kena, itu bisa di take down. I see. Iya, iya, Oke. iya. Nah mungkin kita ke Pak Roni dulu Iya, ya. boleh. Ya Pak Roni Daud Simeon ini cukup unik posisinya karena beliau adalah salah satu ketua mungkin nanti bisa dijabarkan ya ketua bagian teologi kalau saya nggak salah ya di Sinode Gereja Bethel Indonesia dan beliau ini juga seorang penulis lagu serta seorang worshiper yang keren gitu. Banyak lagu-lagunya udah jadi berkat malang melintang di Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Nih Pak Roni gimana nih tentang polemik ini mungkin Pak Roni bisa kasih point of view-nya Bapak atau juga mewakili Sinode GBI juga boleh, silakan. Ya, jadi sebetulnya hari-hari ini kami akan merilis pernyataan resmi ya atas nama BPP Sinode GBI tentang menanggapi viralnya tentang penggunaan lagu-lagu rohani dan saya akan sedikit memberikan opini yang diberikan oleh sinode kami dan memang dalam pembahasannya itu pro dan kontra sekali, ramai sekali. Karena apa? Karena pengguna terbanyak mungkin bisa dikatakan dari kelompok Gereja Bethel Indonesia. Ya. Kami ada 6.500 gereja Wow. dan 4 juta lebih umat. Wow. Ya. Jadi bisa dibayangkan itu punya pengaruh yang luar biasa. Makanya perlu ada sikap resmi yang akan dikeluarkan. Iya. Dan memang ya hari-hari ini seharusnya sudah keluar, tapi saya akan memberitahukan intisarinya itu ada 2 poin statement yang kita berikan. Yang pertama begini, kami pada dasarnya mendukung dan menghormati ya bagaimana para pencipta lagu-lagu, entah itu lagu-lagu sebenarnya istilah
istilah sekuler dan rohani itu nggak perlu ada ya, karena dalam itu pola pikir Yunani yang memisahkan antara sekuler dengan rohani. Tapi kalau pola pikir Ibrani itu nggak ada pemisahan, jadi sama. Ya. Nah, dan ternyata pun dalam konteks perundang-undangan sebetulnya itu nggak peduli lagu untuk yang bahasa Indonesianya orang bilang lagu duniawi katanya ataupun lagu rohani itu sebenarnya sama. Jadi ternyata menurut undang-undang harus dihormatilah hak kekayaan intelektualnya seperti itu. Maka kami selaku Sinode Gereja Betel Indonesia mendukung, menghormati ya, dan karena ini diamanahkan oleh undang-undang, bahkan termasuk bukan cuma undang-undang hak cipta tapi undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu negara melindungi soal tentang kepemilikan itu kan. Maka kami akan menghimbau kepada gereja-gereja khususnya di bawah Sinode Gereja Betel Indonesia untuk bagi mereka yang tidak ingin direpotkan atau yang bisa untuk bisa memenuhi ketentuan mendaftar ya, karena kan harus mendaftar dulu, lalu kemudian tunggu 3 bulan, lalu kemudian memutuskan untuk melanjutkan dengan pembayaran yang sudah diklasifikasikan anggota jemaat dari 1 sampai 500 itu tarifnya sekian dan seterusnya sampai gereja besar kurang lebih 5 juta per tahun seperti itu. Kami silakan mereka untuk bisa melakukannya itu ya. Tapi juga ada statement kami yang kedua. Statement kami yang kedua kami juga menghimbau bagi gereja-gereja yang memang ada kan memang tidak ingin direpotkan dengan usaha pendaftaran gitu ya, apalagi di daerah-daerah ya. Jangan lupa kami ini sekarang yang melakukan live streaming apalagi masa pandemi ini itu ada di pelosok-pelosok juga melakukannya seperti itu. Betul. Dan Anda bisa bayangkan betapa rumitnya. Itu kalau cuma satu publishing ya. Kalau seandainya seperti tadi itu YouTube itu sudah ada 10 publishing. Dan muncul lagi yang lainnya ya, misalnya tergugah semangat mereka karena wah ini ada yang sudah mempelopori seperti itu, maka tentunya akan menjadi repot ya, dan tentu tidak mudah ya, apalagi seorang pemimpin pujian seperti kita semua di sini adalah pemimpin pujian harus mencatat daftar lagu-lagunya apa seperti itu ya. Yang kenyataannya bisa jadi nanti di ibadah pun bisa berubah. Orang bilang mengalir dalam roh seperti itu. Tiba-tiba bisa dirubah di mana lagu yang tadinya kita sudah susun gini yang misalnya tidak ada unsur hak ciptanya yang harus membayar royalti sebagainya, tiba-tiba bisa muncul seperti itu. Iya, terus tapi muncul kan lagu bisa yang misalnya hak kalau cipta mau gitu ya, diupload Pak. itu bisa diedit tentunya ya. Tapi Iya. yang kedua kami katakan bahwa sebaiknya bagi mereka yang tidak ingin direpoti dengan pendaftaran dan membayar ketentuan itu, maka diharapkan untuk membangkitkan lagu-lagu rohani dari gereja lokal sendiri, atau kami akan memberikan daftar, yaitu hamba-hamba Tuhan dari Gereja Betel Indonesia yang memang mereka mau supaya lagu-lagu rohaninya itu bebas untuk dinyanyikan tanpa mendaftar dan tanpa membayar. Contoh misalnya lagu-lagu dari Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, lagu-lagu dari Bapak Timotius Arifin, lagu-lagu dari simfoni musik ya, lagu-lagu dari Pak Johan Handoyo, lagu-lagu dari Pak Insinyur William Kauntu, lagu-lagu dari NDC, dan tentunya dari RDS itu ya. RDS itu siapa sih, Pak? Bisa tolong dijelaskan ya, RDS itu siapa sih? Pemirsa sudah mengerti maksud saya gitu ya. Roni Daud Simeon. Kami izinkan mereka untuk menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Oke, keren. Hanya memang kami akan mengakukan usulan Pak Hendra, Pak Daniel. Usulannya Yaitu, apa, Pak? Sebaiknya itu bisa diatur ya. Karena ini nanti dikhawatirkan ribet ya, pengurusannya satu publishing muncul lagi sekian-sekian, nanti kalau bisa misalnya ada 50 publishing saudaraku, dan mereka meminta kita mendaftar dan melakukan pembayaran, wah bisa bayangkan betapa rumitnya itu ya secara administrasi. Padahal mudah sekali untuk memanggil nama Yesus atau mudah sekali hanya percaya Tuhan Yesus masuk surga, terus urusan lagu rohani lebih rumit. Maka kami akan mengusulkan tentang pembuatan asosiasi
asosiasi Nice. baru, tapi dari orang-orang percaya gereja yang mungkin nanti kami usulkan itu ada di bawah naungan PGI sebagai aras nasional dari Ya, ya. Jadi bukan hanya milik sinode tertentu saja ya, tetapi Jadi semua aras termasuk gereja ya. kami tentu kepingin nanti gandeng Frankie Kuncoro, saudara kita di JPCC dan sebagainya ya kalau bersedia tentunya ya Ya. untuk bisa sama-sama. Nah nanti supaya soal hak kekayaan intelektual itu dihargai itu yang mengurus biar satu pintu aja seperti itu. I see. Itu Pak. Akan memudahkan. Oke, ini nice banget ya. Ya. Jadi tentunya di segmen ini kita udah mendapatkan satu view yang menarik baik dari Frankie Kunchoro yang namanya udah diviralkan. Ini mungkin orang bilang keuntungan Frankie adalah sekarang lebih populer gitu berarti ya. Padahal Betul awalnya kan sudah ya? populer. Udah populer lebih populer Lebih lagi. populer Nah. lagi. Gitu. Dan juga penjabaran yang menarik dari Pak Roni Daud Simeon tadi ya. Jadi Iya. kita akan take a break dulu ya, baik Frankie ataupun Pak Roni. Nanti kita setelah break kita akan bicara tentang mekanismenya nih. Kita akan bertanya lebih lanjut supaya kita lebih paham mewakili para jemaat sekalian, para pemirsa atau gereja-gereja baik mega church ataupun small churches, mungkin supaya tidak membingungkan bagaimana kita bisa masuk kepada satu chapter baru dalam worship season di Indonesia ini ya, oke? Jangan kemana-mana pemirsa sekalian, kita akan stay tune dan kemudian nanti setelah itu kita pasti akan belajar lebih dalam tentang spiritual copyright. Stay tune. Dan kalau ngomongin tentang tadi balik ke tadi poin tadi sih kalau aku pribadi pandangan pribadi nyanyikan aja lah. Nyanyikan aja, tapi terus nanti kalau kena semprit YouTube bagaimana? Harus diturunkan. Enggak, jadi gini. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Spiritual copyright. Ada orang yang pernah bilang bahwa copyright itu adalah the right to copy. Nah, ini gimana nih? Kalau kita lagi berbicara satu polemik itu adalah berarti suatu perdebatan gitu ya. Dilema. Bayangkan, ya suatu perdebatan yang menjadi satu dilema gitu. Bayangkan kalau suatu worship leader udah nyusun satu lagu gitu ya. Misalnya, udah deh pokoknya aku nggak mau nyanyi lagu-lagu copyright gitu ya. Terus kemudian dia menyanyi, mengalir, menyembah dalam roh. Kemudian muncul satu dorongan Roh Kudus, kemenangan terjadi di ups gitu ya kan, No gimana nih? copyright. Nah ini langsung kita tanyakan nih. Belum Gimana? daftar. Lah berarti kan itu apakah harus ada digital walletnya langsung ding dong gitu langsung masuk Frankie dapat kredit atau gimana nih? Ini langsung kepada kita menampilkan para pemirsa sekalian, kita menampilkan ada dua narasumber yang keren banget, yakni Frankie Kunchoro atau kita sebut Kiki ya. Nama pekennya atau kemudian juga Pak Roni Daud Simeon atau RDS gitu ya. Yang sekarang udah naik pangkat menjadi opa nih ya. Wits. Opa gitu ya. Lain loh opa sama upa. Ya nih oke gimana Ki? Kalau ada penyembah yang kemudian udah katanya udah deh nggak usah nyanyi lagunya Kiki nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian terdorong oleh Roh Kudus gimana nih keperucut gitu loh istilahnya. Kepleset gitu. Silakan Ki. Kalau dari aku pribadi, pandangan pribadi nyanyikan aja lah, sesimpel itu. Karena kan aku sendiri sadar gitu loh, kadang-kadang kita mimpin pujian segala macam itu bisa tiba-tiba muncul tadi kata Pak Roni juga bener banget, tiba-tiba diingatkan lagu ini masa nggak dinyanyikan gitu kan. Jadi memang kalau kita ngomong dalam konteksnya sebuah media streaming, itu memang ya kadang-kadang susah dibatasi namanya ibadah, apalagi kita ngomong karismatik nih, kadang-kadang bisa ngalir ke kiri dan Iya. ke kanan gitu. Dan kalau ngomongin tentang tadi balik ke tadi poin tadi sih kalau aku pribadi pandangan pribadi nyanyikan aja lah. Nyanyikan aja, tapi terus nanti kalau kena semprit YouTube bagaimana? Harus diturunkan. Enggak, jadi gini, memang ke depan ini sebuah proses panjang ya, aku rasa. Yang kedua sih, kalau memang bisa ya diurus, nggak bisa ya mungkin next itu memang aku setuju banget idenya Pak Roni luar biasa. Itu juga yang saya pikirkan. Jadi sebenarnya kita sepakat nih, memang di Indonesia ini industri musik rohani ya. Kalau saya katakan industri karena memang apapun yang sudah terupload di dalam sebuah platform digital itu bisa dikatakan industri atau udah Betul. dicetak dalam sebuah bentuk fisik itu udah industri karena kita nyetaknya juga ada Cost. pakai budget juga dan juga ketika dikelola juga ada profit dari sana dan segala macam. Jadi bisa dikatakan industri sekalipun ujungnya untuk ministry ya itu juga
ya semua orang bebas untuk mengelola. Ya, tapi memang kendalanya memang sekarang nih karena asosiasinya belum ada Ya. yang bikin ribut. Memang nggak mungkin kita kita ngurus benar tadi kalau misalnya tiba-tiba ada 50 publisher masa suruh ketok pintu satu-satu ya nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Setuju banget. Saya tadi mikirin wah keren banget ya kalau ada satu website yang bisa membantu seperti websitenya di Dirjen Haki gitu, tapi versi untuk gereja Tuhan gitu. Itu membantu Ya. banget. Aku tuh bayangin tadi sampai mikirin ya gara-gara tadi juga habis TikTok sama Pak Roni juga aku bayangin keren banget kalau misalnya lagu-lagu rohani Indonesia ini dikatalogkan. Jadi Wow. sampai punya sertifikat nomor. Itu karena itu warisan generasi loh. Suatu kali generasi ke depan akan lihat Indonesia Mantap. tuh kaya dengan begitu banyak Yes. pesan tentang pribadi Tuhan, kuasa Amin, Tuhan, amin. karakter Tuhan dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama dan segala macam. Wah, itu Ya. keren banget gitu loh. Ini sebuah perjuangan panjang sih. Kembali ke poin-poin yang tadi saya sampaikan, memang kita sepakat bahwa karena ini dilindungi oleh undang-undang ya memang perlu di manage aja. Ya. Gitu Ya, sih. jadi kita ngelihatnya mungkin akan ada hal-hal baik yang akan dilahirkan melalui polemik yang sedang terjadi sekarang ini yang kayaknya rame banget gitu kan benar. ya. Di Good News pun juga gitu. Kita beberapa kali juga di copy sama orang, dipotong langsung ditaruh di media sosial dia, kita bikinnya susah-susah, kita taruh di platform kita yang nonton nggak terlalu banyak, dipotong taruh sana banyak sampai ratusan ribu gitu kan ya. Jadi kan kita juga tahu rasanya lah bagaimana. Tapi kalau yang kami cari sih kalau dikasih kredit yang benar aja bahwa ini program dari Good News gitu kan, di tag gitu, itu sudah cukup buat kami. Kalau kami ujung-ujungnya bukan duit. Nah, ini kalau ngomong tentang ujung-ujungnya duit ya kan, banyak orang sekarang lagi sakit hati gitu loh. Kenapa sih? Ini kan karya rohani gitu. Meskipun tadi Pak Roni bilang kan nggak boleh dipisah-pisahkan, tapi masalahnya Yesus sendiri bilang freely you receive, freely you give. Maksudnya dengan cuma-cuma kita menerima, dengan cuma-cuma juga seharusnya kita tuh memberi kepada orang gitu kan ya. Nah sekarang semua inspirasi lagu-lagu ini saya yakin berasal dari Alkitab. Kalau Alkitab itu di copyrightkan, what are we going to do? Lagu macam apa yang akan kita bentuk gitu? Bagaimana Pak Roni, pandangan Pak Roni tentang hal ini? Ya, memang terus terang ketika ini mulai viral, mulai loh ya. Saya itu ditelepon oleh sahabat saya yaitu saudara Johan Kristianto. Mana dalam album-album saya begitu banyak lagunya dia yang saya nyanyikan. Ya. Ketika kami berdua ngobrol tuh saya bilang, Johan, bahasa Jawanya, lek ngono carane. Kalau gitu caranya kita ini mesti bayar royalti sama keturunannya Rasul Paulus atau keturunannya si Daud gitu. Ya, Karena ya. kan banyak lagu-lagu yang kita buat tuh terinspirasi loh dari Betul, ayat-ayat yang iya. ditulis oleh mereka. Betul. Ya. Kan? Seperti itu. Tapi begini, kalau kita bicara soal itu, saya bisa nggak melanjutkan bahwa sebetulnya pro kontra yang saya sebutkan tadi itu tuh salah satunya tuh begini. Ketika gereja-gereja di bawah Gereja Betel Indonesia itu ada yang di take down ya, dan tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu gitu loh. Nah itu yang dipermasalahkan seperti itu. Jadi menurut saya sebaiknya ini bahasa-bahasa misalnya seperti satu bahasa-bahasa yang dikatakan bahwa ketentuan ini dibuat karena dengan tujuan satu, misalnya kalau nggak salah waktu itu saya sudah baca dikatakan memberikan edukasi kepada gereja-gereja ya untuk supaya belajar menghormati tentang hak cipta lagu rohani seperti itu. Nah statement itu menimbulkan pro kontra ya tentunya karena dianggap sepertinya kok ini sebuah publishing kok seperti tanda petik ya memberitahu kepada gereja-gereja Guruin gereja. apa itunya Ya. kalau ketentuan kok dia berbicara tentang dia memberi edukasi kepada gereja-gereja. Iya, beri Padahal pelajaran. banyak daripada gereja-gereja itu pelaku ya pembuat lagu dan mereka juga menerbitkan album-album yang luar biasa juga gitu loh. Nah itu tentu ya mungkin dikatakan ketersinggungan kah atau apa, tapi memang kalau saya pikirkan mungkin bahasa itu nggak perlu disampaikan ya
bahasa mengedukasi gereja itu seperti itu. Lalu berikutnya juga perlu menurut saya adanya satu upaya apa istilahnya itu? eh Kok lali aku ya, kok tiba-tiba hilang ya. Artinya gini loh, pemberitahuan lebih dulu, sosialisasi. Ini dia. Oh. Si dulu dong, ya kan? Iya, Ya. iya, iya. Lah misalnya lewat kalaupun tahu misalnya sinode mana yang menggunakan apa disampaikan kepada ketua-ketua sinodenya untuk bisa itu atau surat terbuka misalnya ya bahwa sejak ini saat ini kami memberitahukan bahwa ada kebijakan dari kami di publishing IA misalnya yang dimana para penyanyinya adalah kelompok musiknya dan penyanyi adalah ini. Maka kami menghimbau kepada Anda untuk melakukan pendaftaran dan juga sudah 3 bulan sudah itu memutuskan untuk melakukan pembayaran atau tidak dan seterusnya. Nah itu kan perlu masa, perlu waktu, ada masa Betul. transisi daripada sosialisasi itu. Lalu kemudian ada misalnya ketentuan ini akan diberlakukan misalnya 3 bulan yang akan datang misalnya itu akan diberlakukan ketentuan ini dan bila ada yang melanggar ketentuan ini tentu maka misalnya akan menghadapi take down ataupun di apa itu mute ya. Karena ada masuk Di-mute. karena tiba-tiba lagu itu langsung di mute langsung gitu. Apa? Ya di mute, betul Pak. Ya, langsung nggak keluar suaranya. Iya. Gitu. Nah, akibatnya hal seperti itu menimbulkan Kejengkelan. kontra dari bawah seperti itu ya. Maka Iya. itu saya pikir sebaiknya perlu sosialisasi dulu karena ini sudah langsung tak dilakukan action seperti itu. Makanya sampai ada timbul kejengkelan dari Iya. beberapa saudara kita. Kejengkelannya itu misalnya ini, ya udah nggak usah dinyanyiin gitu loh. Iya. Dan bahkan ini sekarang menantang bukan menantang seperti membangunkan gitu ya. Mereka-mereka yang selama ini tidur, para penggubah lagu yang tidur untuk alright, now it's the time from start, To get from up. now on. Aku ini bangkit lagi, aku mau buat lagi lagu-lagu untuk Iya. Tuhan Bagus yang juga dong. tidak perlu bayar gitu loh. Ya. Keren. Ya, ya. Loh, oke, kita akan bicara dulu tentang mekanismenya sekarang ini ya. Jadi berarti kan sudah ada 2 view nih. Ini baik untuk Kiki ataupun Pak Roni ya. Jadi satu view golongan orang-orang yang pro nih. Bahwa oke deh kita sama-sama menghargai hak cipta, kekayaan intelektual. Tetapi ada 2 view yang kedua yaitu orang-orang yang kurang sepakat mengatakan bahwa ini kayaknya kurang etis gitu. Nah kita lebih masuk sekarang dengan sisa waktu yang ada mekanismenya nih. Nah kan istilahnya kalau bagi gereja kita nih ya, gereja kami kayaknya agak susah karena kan bukan cuma lagu-lagu Indonesia tetapi gereja-gereja Indonesia juga menyanyikan lagu bahasa Inggris. Iya. Nah mungkin Kiki bisa ngasih penjabaran lebih dalam nih. Kalau apa yang kita lakukan atau kami di Anugerah Church gitu ya lakukan. Pada waktu kita lagi beribadah biasanya kita kena semprit YouTube itu udah setiap minggu. Gitu karena kami nggak punya penulis lagu, kami nggak punya lagu sendiri, kami selalu adaptasi atau cover lagunya orang, entah itu penulis lagu lokal ataupun internasional atau interlokal gitu ya. Yang mana kemudian akan disemprit dan kemudian nggak bisa monetize gitu. Nah tetapi bagaimana dengan mereka yang channelnya masih sedikit dan memang tidak direncana monetize. Setahu saya mereka yang memang tidak memonetize channelnya mereka nggak mungkin kena semprit. Ini gimana mekanismenya? Mungkin bisa dibantu untuk dijabarkan Ki. Silakan Ki. Oke. Jadi kalau kita punya karya original, jadi benar-benar pure ya, kita punya itu untuk bisa monetize itu minimal tuh harus punya 1.001 subscribers. Yes. Plus 4.000 jam tayang. Betul. Itu teknisnya kayak gitu. Betul. Jadi bisa dimonetize gitu. Tapi yang kedua, monetisasi itu terjadi tiba-tiba disusupin iklan dari YouTube. Itu terjadi kalau kita memang menggunakan karya orang lain juga. Berapapun jumlah subscribers kita. Pokoknya begitu kita gunakan karya orang, itu artinya YouTube berhak untuk mengintervensi sekalipun subscribers kita belum memenuhi. Walaupun cuma 10 subscriber dan atau 10.000 tapi kita memilih untuk tidak monetize-kan channel itu misalnya. Kalaupun tidak monetize tapi tetap pasti ada peringatan. Karena aku pernah ngalamin tuh. Jadi kebetulan waktu itu kasusnya aku ada kesaksian dan aku nggak tahu ternyata dari tim produksiku itu
backsoundnya pakai backsound orang. Wah, kena strike dari YouTube dan harus bayar $500. Itu kena. Dan kita udah berusaha untuk negosiasi dengan pihak yang publishing-nya. Mereka nggak mau tahu. Mereka ngomong, kalau kamu mau dicabut strike-nya, kamu harus bayar segini. Waduh. Dan itu benar-benar terjadi gitu loh. Aku sendiri pernah ngalamin. Jadi memang ya inilah media yang ada sekarang yang kita pakai ya. Gitu. Jadi mekanismenya sebenarnya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya sampai udah kejadian gitu ya, mau nggak mau ya kita harus memenuhi kewajiban kita untuk bisa membayar. Tapi sesuai selama dengan- ini kami kok nggak pernah sampai di mute ya. Maksudnya kalau cuman kena semprit berarti kalau di pengalaman kami itu berarti kami cuman nggak bisa monetize untuk episode itu aja. Kalau nggak dimonetize maka nggak apa-apa sama YouTube gitu kan? Iya. Maksudnya nggak pernah sampai ke mute atau kepotong atau di take down gitu nggak pernah tuh. Aku pernah ngalamin. Jadi kapan hari kan ada konser panjang ya. Habis itu depannya ada beberapa intro lagu segala macam itu dikasih tahu. Ini bagian menit kesekian ke menit sekian nih kamu pakai lagu ini nih. Betul, segala macam. betul. Jadi Itu kasih tahu betul. semua. Betul, Jadi betul. itu bisa ke take down. Atau misalnya di situ ada versi cover, biasanya ketahuan gitu dan akhirnya dikasih tahu, kamu lagu ini nih versi cover nih, gitu. Jadi kamu nggak bisa monetize. Atau kadang-kadang, nah kembali ke wewenangnya si publishing, dia kalau misalnya ada orang cover itu mau di sistem gimana sama dia, mau di sharing revenue atau Oh, I see. dia nggak dapat apa-apa sama sekali, itu ada teknisnya, itu ada pengaturan di belakang layarnya. Dan memang tadi menariknya ketika kami meeting dengan YouTube Indonesia tuh ternyata tuh banyak banyak hidden apa ya, bisa dikatakan hidden rules yang kadang-kadang nggak tertulis dan itu kayak agreement di belakang layar antara publishing atau pihak WAMI dengan pihak YouTube. Ini yang menarik sih, kadang-kadang ada hal yang nggak kebaca, nggak tertulis. Misalnya apa Ki? Tadi sih nggak dimention, Namanya juga tapi dia hidden. ngomong ada. Terus kita nggak bisa Loh ngomong. kan kita mau bikin unhidden. Kan gitu. Jadi, wah kayak gitu ya mainnya ya. Wah, ribet Iya, iya. juga. Nah, oke, makanya setelah itu what is Tambah next ribet. gitu? Apa yang harus kita lakukan? Untuk maksudnya berarti kita harus mendaftarkan diri kita untuk apa di satu publishing, misalnya contoh ada beberapa kayak Simfoni atau mungkin Insight atau apa gitu. Simfoni boleh tadi Kalau kata Simfoni Pak boleh Roni kan. free. Lalu apa yang kita harus lakukan sebagai gereja? Karena saya pun sebagai seorang hamba Tuhan bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Daftar. Ya kalau saya setuju dengan statement dari GPI tadi ya, sangat setuju tadi. Dengan menghormati hak, ya kalau kita merasa kita menghormati hak dan merasa nggak direpotkan, ya sebaiknya minta izin gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kalau misalnya ya nggak mau repot, ya mendingan Bayar. mau nggak mau ya bikin lagu sendiri atau pakai lagu yang lain. Tapi memang kalau nggak tahu nih, ini pengamatan saya ya. Kalau udah ngeliatin musimnya seperti ini, itu kelihatannya ke depan sih semuanya akan mengarah ke perlindungan hak sih kelihatannya. Saya ngelihat. Karena sekalipun kita ngomong secara nominal nggak tahu gimana ya ke depannya. Karena itu kan merupakan keputusan masing-masing. Ya. Ada yang aku nggak sebut nama, tapi ada yang memberlakukan juga namanya streaming license. Dan kebetulan dia ngomong, oh kita kasih, tapi kamu kasih persembahan sukarela deh. Itu. Karena saya juga ngurus juga. Itu sama aja seharusnya kan, cuman istilahnya lebih halus lah. Ya. Dan ada lagi gini, tadi kan konteksnya juga ngomong tentang masalah Anugerah Church nyanyiin lagu Hillsong lah, nyanyiin lagu Yes, apa. betul. Nah, sebenarnya kalau di luar sana itu sebenarnya sudah ada sebuah badan namanya CCLI sebenarnya. CCLI, oke. CCLI itu yang memang untuk collect dan dia tuh udah kayak tadi. CCLI itu sampai semua lagu yang ada itu sudah ada nomor-nomornya gitu. Kita tahu karya kita nomor sekian dan segala macam. Udah ada izinnya semua. Cuma menariknya CCLI ini ternyata tidak melakukan pemungutan dalam tanda kutip itu di area Asia Pasifik. Oh. Ini menarik ini. Apakah karena orang-orang di Asia Pasifik ini lebih lihai-lihai atau bagaimana nih? Perkelitnya atau mungkin dianggap karena negara kelas belum 3. Belum Ada paham kemungkinan tentang hal ini kalau atau- menurut pandangan teman gitu, ada kemungkinan mungkin mereka lihat juga dari jumlah
pemeluk agamanya. Bisa jadi. I see. Tapi yang saya salut sama teman saya, ini satu gereja juga di Jakarta, tetapi gereja ini memang konsepnya apa ya, gembalanya bule gitulah, gitu loh. Jadi kayak apa ya? Jadi dia intinya dia ngurus, dia karena memang dia ngerti tentang area ini, dia menghormati hak cipta, dia sampai ngurus. Contoh dia sampai ngurus ke Hillsong. Even Hillsong sebenarnya dia nggak punya representasi untuk bisa narik apa namanya Revenue. Royalty. royalti atau apapun juga, intinya izin ya sebenarnya untuk menyanyikan lagu mereka. Tetapi mereka dengan sadar diri mereka tuh melakukan sampai ke Hillsong, ke Elevation, ke ini mereka gini, dan mereka memberikan persembahan sukarela ke sana Wow, sebagai nice. bukti bahwa kita dari Indonesia kita diberkati dengan lagu Anda dan kita mau support ministry Anda. Jadi lebih Wow. sifatnya ke relational aja gitu. Itu bagus juga ya. That's very nice actually. Iya, iya, iya. Karena gini ya, mungkin dari pemirsa-pemirsa juga mungkin Anda nggak pernah tahu juga. Kita pernah dengar kabar bahwa banyak penulis lagu yang hidup di dalam garis di bawah kemiskinan gitu. Ini gimana Pak Roni? Mungkin sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai penulis lagu yang banyak, saya nggak bilang Pak Roni nih ya, tetapi ada banyak penyanyi-penyanyi di luar sana yang asal comot lagu orang, dan kemudian misalnya lagu itu kemudian viral sampai laku puluhan ribu kopi atau ratusan ribu bahkan, tapi penulisnya nggak pernah mendapatkan hak ciptanya gitu. Gimana Pak? Tentunya saya pun tidak setuju ya seperti itu. Ya. Jadi seharusnya seperti firman Tuhan di 1 Timotius 3 ya, 1 Timotius daripada salah 5 ayat 18 itu bunyi gini, seorang pekerja itu patut mendapat upahnya ya, dan juga dikatakan jangan memberangus lembu yang sedang mengiring. Itu. Jadi sebaiknya tentu kita harus dong, mereka yang hidup dari situ berhak untuk menerima berkat dari situ pula. Iya. Kalau kita lihat dalam konteks gereja, kita juga nggak bisa dong sebagai pendeta gembala terus melihat ada anak-anak kita, anak-anak rohani yang ternyata hidupnya memang dari dunia musik seperti itu. Lalu kita melarang dia, ya, bahwa kamu harus nyanyikan lagu-lagu rohani saja, nggak boleh lagu duniawi apa semua. Padahal dia hidupnya dari situ. Sebenarnya kalau mau melarang gitu, kalau kepingin konsentrasi, ya angkatlah dia sebagai music pastor atau ya Staf pastor tetap. imam musik gitu, yang memang kita bisa hidupi dia, diberikan gaji seperti itu sehingga dia tidak perlu berpikir yang macam-macam gitu ya. Jadi perlu kita harus memfasilitasi dalam hal-hal seperti itu. Ya. Jadi gereja harusnya menghormati, menghargai, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Itu perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Ya, sip. Thank you Pak Roni. Ya, pemirsa kita akan take a break sebentar ya. Tapi sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Good News. Terima kasih untuk dukungan doanya. Puji Tuhan suami saya lulus tes P3K yang berarti kami sudah ada pemasukan tetap. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami siap membantu Anda tanpa Anda harus bayar copyright pada kami. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kita harus sadar bahwa dampak positifnya sebenarnya untuk kita orang juga nih. Karena apa? Kita akan diuntungkan dengan adanya pelaku-pelaku industri yang menjadi sangat profesional. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Masih bersama kami di Good News Program dengan tema kita yang lagi hot dibicarakan yaitu spiritual copyright. Kembali kepada Frankie Kuncoro dan Pastor Roni Daud Simeon. Ya, sekarang ke Pastor Roni Daud Simeon terlebih dahulu. Pak, bagaimana jadi kalau kita harus merangkumkan episode kita hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Silakan Pak Roni. Ya sederhana saja. Jadi tentu kita harus menghormati hak kekayaan intelektual seseorang, dan seperti firman Tuhan katakan pekerja itu patut mendapat upahnya.
dan jangan memberangus lembu yang sedang mengirik ya. Yang nggak ingin direpotkan dengan ketentuan mendaftar atau ketentuan membayar, ya sudahlah, bangkitkan pemuji-pemuji lokal atau menggunakan lagu-lagu yang memang tidak perlu dari rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan atau penggubah-penggubah lagu seperti simfoni, NDC, dan Pak Niko dan sebagainya, boleh untuk kita nyanyikan seperti itu ya. Dan tentunya saya menghimbau kepada pihak-pihak publishing sebaiknya dilakukan sosialisasi dulu ya, tidak dengan serta-merta lalu men-take down ya kanal YouTube maupun Facebook yang sudah ada seperti yang selama ini dilaporkan kepada kami. Kalau ada sosialisasi dulu itu saya rasa lebih bijak sekali ya. Dan tentunya saya pikir juga jangan menggunakan bahasa seperti mengedukasi gereja dan sebagainya. Seperti itu. Tidak ada sosialisasi kok langsung dibilang mengedukasi gitu ya. Apalagi ada tindakan langsung seperti itu. Dan saran berikutnya tentunya mari kita duduk bersama membentuk asosiasi ya yang bisa sebagai wadah bersama kita supaya gereja-gereja jangan dengan adanya ini malah dipisahkan. Padahal lagu-lagu rohani yang selama ini ada, lagunya Frankie Kuncoro ini, waduh kami nyanyikan, ku yakin, yang yakin sungguhan gitu ya. Kau hadir di sini seperti itu mempersatukan, bukan cuma dinyanyikan gereja apa, tapi banyak gereja aliran berbagainya itu menyanyikan lagu yang sama. Tapi kalau ada pembatasan seperti ini, dikhawatirkan bahwa itu bisa memisahkan ya, malah membuat seperti suatu kejengkelan rohani. Kejengkelan menyanyi lagu kalian juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi perlu duduk bersama dan kita mau supaya ini sungguh-sungguh mendatangkan kuasa Tuhan dinyatakan karena kuasa akan dinyatakan kalau ada kesatuan gitu ya, kalau ada keselarasan di antara gereja-gereja Tuhan. Terima kasih. Thank you. Pesan dari Kiki, silakan Ki. Sebagai penulis lagu yang udah bikin lagu dari umur 13 tahun gitu kan. Tetaplah berkarya. Belum ada apresiasi, tetaplah berkarya. Seperti firman Tuhan mengatakan di Mazmur 34, aku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi waktu dianggap, waktu nggak dianggap, waktu ada apresiasi, minim apresiasi. Puji Tuhan. Ya. Jadi terus yang kedua, setuju dengan pernyataan dari Pak Roni. Memang benar kita perlu duduk bareng supaya asosiasinya ada. Tujuan pertama kalau menurut saya sih, kalau Indonesia punya katalog lagu-lagu rohani, wow itu luar biasa banget. Dan itu memang benar, pujian itu menyatukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai orang-orang yang memang memiliki karya, nggak ada salahnya untuk bisa mengerti juga tentang masalah perlindungan dan segala macam. Karena memang ini diatur negara juga. Karena gini, terakhir puji Tuhan ini salah satu yang saya bersyukur banget. Jadi baru beberapa hari yang lalu salah satu karya saya masuk menjadi nominasi Anugerah Musik Indonesia. Mantap. Puji Tuhan. Congratulations. Itu jadi, dan mereka kan melihatnya publishingnya siapa dan segala macam. Kalau Anugerah Musik Indonesia nggak bisa lepasan gitu, nggak bisa perorangan gitu. Jadi harus jelas, kamu publishingnya siapa, under mana dan segala macam. Jadi artinya apa? Kalau kita mengerti tentang seperti ini, lagu-lagu yang kita tulis pun itu bisa punya tempat untuk bisa jadi berkat dalam tempat yang lebih luas ya, space yang lebih luas. Jadi jangan anggap remeh sebuah lagu rohani, karena lagu rohani itu pernyataan hati Tuhan yang bisa menjamah hati banyak orang. Ya, itu sih kalau saya. Jadi tetap berkarya, belajar lebih lagi. Dan apapun kondisinya, lakukan terus yang terbaik sebagai seorang pencipta karya. Gitu. Well done. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Roni dan juga Kiki yang sudah menjadi berkat buat Good News program pada hari ini ya. Nah, puji Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan nih yang kita akan lihat bersama-sama dari Ibrani 6 ayat 10. Di sini firman Tuhan berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, berhubungan dengan polemik ini, tadi Pastor Roni juga menceritakan gitu ya, kalau latar belakangnya di Amerika,
itu kenapa copyright ini udah bukan sesuatu yang asing gitu. Atau bukan sesuatu yang baru diperdebatkan. Kalau di Indonesia mah ini memang lebih apa ya, mungkin lebih belum mature gitu, belum dewasa. Nah, kalau kita mau tahu bahwa ini saya secara pribadi, saya sering pelayanan misi ke daerah-daerah. Mungkinkah ini beberapa daerah kecil ya, yang tidak terlalu ramai di Indonesia, misalnya di Sumba gitu ya. Ada satu keunikan yang menarik di Sumba itu kalau misalnya kami diundang ke sana, misalnya kalau saya sama istri saya misalnya 3-4 hari di Sumba, maka kami akan digilir nih. Makan malam yang pertama di rumah keluarga A, kemudian malam kedua di rumah keluarga B, C, dan D. Nah, kenapa mereka tidak bawa kami ke restoran? Simple, karena di sana tidak ada restoran yang cukup baik untuk atau setara dengan kota besar. Sehingga masing-masing orang-orang di pulau yang lebih kecil atau daerah yang lebih terpencil itu mereka harus mempunyai kemampuan mandiri untuk masak. Nah, hal yang sama kalau dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Medan, kemudian di Bali atau di Surabaya atau di bahkan kota yang lebih kecil, bahkan Bandung misalnya. Bandung juga nggak terlalu kecil banget gitu ya. Ada banyak daripada kita yang mampu untuk bayar lebih mahal. Karena kita nggak punya waktu gitu ya. Bagaimana pada waktu kita mau makan di sebuah restoran, kita lebih baik kalau misalnya daripada masak terus di rumah, istri saya juga suka masak nih. Tetapi kalau misalnya masak itu udah menjadi satu chores atau satu kewajiban, kadang-kadang capek. Jadi lebih baik kita bayar di restoran dan kemudian bayarnya kadang-kadang kalau mau makan fine dining harus bayar 10 kali atau 100 kali lebih mahal daripada harga makanan itu supaya kita dapat tempat ambience yang lebih bagus. Nah, di Amerika rupanya ini udah disadari oleh masyarakat bahwa berbicara tentang copyright ini semestinya keuntungan bukan hanya kepada pelaku industrinya. Ya, dalam hal ini penulis lagu atau bahkan artis. Tetapi kita harus sadar bahwa dampak positifnya sebenarnya untuk kita-kita orang juga nih. Karena apa? Kita akan diuntungkan dengan adanya pelaku-pelaku industri yang menjadi sangat profesional dan mereka bisa menjadi orang-orang yang sangat diberkati atau kaya karena kekayaan intelektualnya itu dan kita memberikan satu revenue yang seimbang sehingga akibatnya apa? Kita akan mendapatkan tontonan yang sangat bermutu. Makanan-makanan yang sangat bermutu. Tempat-tempat yang sangat mewah gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalnya saudara misalnya pernah pergi ke New York City misalnya ya. Saya pribadi sangat amazed banget di sana itu banyak sekali Broadway show gitu ya. Dan harga Broadway show ini mahal banget. Tiket yang paling murah kalau kami pergi itu ya, kami gak punya uang yang banyak untuk misalnya bayar yang tiket VIP. Kita harus bayar yang kelas 3 gitu ya. Dan satu orang itu bayarnya udah $150. Amazing thing about industri di Amerika tentang arts and entertainment itu bisa dibayangkan bahwa setiap malam ini sebelum pandemik di New York City setiap daripada Broadway show itu full house gitu, full house. Ada tiket yang satu tiket harganya sampai $750 itu di depan panggung dan itu orang bayar loh. Dan the amazing thing adalah kalau ada orang-orang yang mau bayar, maka akan ada orang-orang yang dibayar untuk melakukan itu. Tentunya akan ada banyak keuntungan-keuntungan yang mereka dapat. Tetapi akibatnya adalah kita sebagai konsumen akan mendapatkan tontonan yang sangat berkualitas. Nah, saya tahu memang ini nggak bisa dibandingkan apple to apple karena ini adalah sesuatu yang berbau katakanlah atau berbahasa rohani. Tetapi having said that ataupun dengan pemikiran yang sama, maka kami melihat ke depannya kita orang-orang Kristen di Indonesia akan diberkati nantinya dengan artis-artis yang beken-beken yang keren-keren karena mereka tahu bahwa pada waktu mereka menulis, kalaupun mereka tidak bersedia untuk dimonetizekan ataupun mereka bersedia dimonetizekan, mereka akan disambut hangat dengan masyarakat yang rela untuk berbagi revenue. Kalau kamu diberkati, ya show it gitu loh. Tunjukkan bahwa kamu gak cuma mau makan gratis. Kamu menjadi dewasa dan kamu mau berbagi berkat karena kamu juga sudah diberkati. Ya, istilahnya bukan cuma sekedar memberi tips saja, tetapi kita mau mengapresiasi. Ya, bagaimana menurut Anda? Komentar, Anda bisa berikan komentar di kolom chat. Bagaimana pendapat Anda tentang episode ini, tentang polemik tentang copyright ini? Apakah perlu gereja Tuhan membayar harga tertentu untuk misalnya menyembah Tuhan atau tidak?
Silakan, karena dengan adanya episode ini kami justru ingin memberikan satu pengertian yang cukup berimbang hari ini. Karena dari dua narasumber itu kita sudah belajar banyak hal. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, Tuhan gak akan pernah lupa. Siapapun Anda yang menjadi penulis-penulis lagu yang mungkin Anda merasa bahkan dilupakan atau tidak diapresiasi, Anda sudah melakukan tugasmu dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda dengan melimpah ruah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk polemik ini. Biarkan Tuhan kami gereja Tuhan menjadi gereja yang selangkah akan menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan Tuhan kami percaya, kami berdoa kiranya Engkau juga akan membuat adanya penulis-penulis lagu yang baru. Mereka akan berkarya dengan cara yang luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat-Mu kepada para penulis lagu. Dan juga berhikmat-Mu kepada para pemilik-pemilik label. Untuk mereka tidak saja cuma memikirkan revenue. Tetapi lebih lagi mereka juga memikirkan bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang kita sedang sembah dan puji. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Berdoa untuk Frankie Kuncoro dan Pak Roni, Tuhan Kau berkati mereka lebih lagi untuk mereka bisa berkarya dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Banyak tubuh Kristus di Indonesia bahkan sampai ke ujung dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah kepada setiap daripada kehidupan kalian semua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan. Amin. Amin, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, kita telah tiba di penghujung Good News program hari ini. Kita akan jumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ulang kepada banyak orang supaya mereka lebih paham bagaimana menghadapi polemik ini. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @anugerah ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @anugerah ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.